Sahabat-sahabat, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati sejenak di hadapan Allah Ta'ala, memohon lindungannya dari ketidakikhlasan hati yang bisa melencengkan jalur perjalanan kita. Bahaya tuh, 1 derajat melenceng aja, we can end up in a different shore. Sekarang nggak kelihatan, tapi nanti at the end of the day, ternyata yang kita cari bukan Allah, kelihatan. Auzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita berkahnya, karunia ilmunya di dalam majelis ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di kajian suluk online, gelombang ke-11, pertemuan ke-12. Kita sudah memasuki fase pembahasan tentang Musa yang keluar dari negeri Mesir. Jadi kalau kilas balik, kita lihat sekali lagi Musa alaihissalam adalah nabi yang namanya disebut paling banyak dalam Al-Quran. Berarti kita harus benar-benar belajar serius nih tentang Musa. Karena pasti ada banyak rambu-rambu dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan suluk. Apa itu suluk? Yaitu jalan kembali menuju Allah Ta'ala. Beliau adalah profil salik sejati, gitu, Musa alaihissalam. Tapi kita lihat hidupnya tidak mudah. Dari kecil sempat ada gejolak gitu ya, bahwa bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki akan dibunuh, dan ternyata momen itu membuat Musa memang harus secara loh mahfuz itu sudah ditakdirkan harus dibesarkan di dalam lingkungan kerajaan. Dan itu tidak terjadi kalau sang ibu tidak menghanyutkan bayi itu sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Ta'ala, dan si ibu tidak akan melakukan hal segila itu dalam tanda kutip ya. Kan itu dia risiko mati, tenggelam, bayi baru 6 bulan waktu itu dikatakan. Nah, jadi kita juga belajar dalam kehidupan, kadang ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Bisa jadi itu merupakan sebuah tragedi, sebuah hal yang tidak kita sukai. Tapi Allah punya skenario, sahabat-sahabat. Itu masalahnya. Bukan itu masalahnya, itu untung justru. Maksudnya kita bersandar pada zat yang dia tahu, he knows what to do. Gitu. Karena tidak ada satupun gerak kehidupan ini yang lepas dari kendalinya. Nggak mungkin. Itu tauhid kita harus membawa ke situ. Walaupun seolah-olah setan ambil alih, tapi itu dengan izinnya. Walaupun seolah-olah kejahatan melanda, tapi itu dengan izinnya, for a reason. Al-Quran mengatakan tidak ada sesuatu yang batil yang Allah kerjakan. Dan itu yang bisa melihat ulil albab. Ali Imran tuh dibaca bahwa yang bisa mengatakan ma khalaqta hadza batila gitu. Tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil yang terjadi. Penggal episode apapun, kecelakaan ini, kecelakaan itu, kehilangan ini, kehilangan itu ya. Keterlambatan seolah-olah dalam benak kita, ya kan? Karena semua datang pada saatnya sebenarnya. Tapi kan kita punya skema di dalam pikiran kita bahwa ini harusnya terjadi pada tahun sekian dan lain sebagainya. Nah, cara memandang kehidupan lebih besar ini yang seorang salik ya, seorang pejalan akan otomatis dilatih untuk itu. Tapi selama orang itu akal hatinya tidak atau belum teraktivasi, dia tidak akan bisa memandang kebaikan di balik setiap episode, di setiap jengkal kehidupannya. Selalu akan ada yang batil, selalu dia akan memandang, ini sia-sia banget nih aku begini gitu ya, buat apa? Nah, berarti di sisi itu dia masih gelap. Dan akal hati itu, dia tidak menyala sebelum minimal kita akal fitriyah kita teraktivasi. Itu yang kita kemarin Idul Fitri itu dirayakan seminimalnya akal fitriyah itu teraktivasi. Akal fitriyah itu apa? Lihat di surat Al-A'raf 172 tentang sebuah perjanjian, sebuah masa di alam alastu, di mana kita, jiwa-jiwa kita, raga kan belum terbentuk itu.
di ancient time dulu, jauh sebelum kita turun ke bumi, itu bersaksi, dan Allah mengatakan alastu birabbikum qala bala syahidna. Itu yang bisa mengatakan bala syahidna karena dia sudah punya akal jiwanya. Itu disebut akal fitriyah. Dia modal akal awal. Yang dari benih itu dia akan muncul menjadi fuad. Ya, coba dilihat di dalam Al-Qur'an tingkatan-tingkatan akal. Ketika disebut af'idah, itu jamak dari fuad, itu namanya akal dalam tingkatan awal, fuad. Harus meningkat akal itu 7 lapis tingkatannya, disebut dalam surat Fussilat, apabila dia kembali ya berserah pada Allah dengan sukacita, maka dikembangkan langit dari 1 langit jadi 7 langit. Itu bicara tentang pengembangan akal. Sehingga dia harus punya lub. Nah, orang yang punya lub itu disebut ulil albab. Ulil albab itu yang bisa berzikir, zikrullah, kata Al-Quran, yang bisa menyebut ma khalaqta hadza batila, itu cuma orang yang punya lub, yaitu ulil albab. Nah, kehidupan kita, sahabat-sahabat, sama seperti halnya kita dari dulu sekolah ya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, mungkin S3-nya juga berendeng. Itu semua adalah proses untuk upgrading akal kita, kemampuan akal. Sebenarnya Allah Ta'ala membentangkan semua takdir kehidupan kita, kenapa kita dilahirkan di orang tua yang itu, kenapa di negara yang itu, ya kan? Latar belakang seperti itu, dinamika keluarga yang seperti itu, juga sosial ekonomi yang berbeda-beda, itu semua sebagai makanan buat menumbuhkan akal. Nanti di periode tertentu dapat mulai hantaman kehidupan. Jelas itu, seperti ujian di kuliah atau di sekolah, ujian itu berfungsi untuk meningkatkan akal dan untuk ngecek akalnya udah sampai mana. And then, seperti yang diperagakan oleh Musa alaihissalam, there will be also a turning point in life. Dalam kisah Musa alaihissalam, turning point lainnya setelah dia dibuat keluar dari rumahnya, walaupun dibuat tumbuh di keluarga istana, tapi ibunya tetap menyusui dia. Tapi kemudian turning point ini adalah ketika dia harus keluar dari Mesir menuju ke Midian. Kita sudah lihat peta ini, dikatakan perjalanannya itu sekitar 482 km, jauh banget. Gambaran saya itu lebih dari long march Bandung-Jogja, dan jalan kaki gitu ya. Kalau kata Ibnu Abbas itu jalan kaki. Kan ada beberapa yang berasumsi, oh itu kali ngambil kereta istana, enggak, adanya jalan kaki. Sampai sendalnya tuh alas kakinya lepas, ya rusak. Dan ini jalanannya gurun, berbatu, ya. Ada berbagai dalam kisah para nabi Ibnu Katsir, lamanya perjalanan Musa dari Mesir ke Midian itu bervariasi, yang menyebutkan dari 7 hari sampai ke 49 hari lebih gitu. Bayangkan, dalam keadaan tidak ada persiapan, nggak bawa cover. Kalau traveling bawa cover apa enggak, ini terus ya namanya juga darurat gitu. Nah, this is turning point in life. Kita pun punya masing-masing pasti the turning point, yaitu sebuah proses ilahiyah yang diturunkan kepada kita. Tanpa melalui itu, kita tidak akan grow up. Kita tidak akan bertumbuh. Si jiwa akan kerdil terus, bodoh terus. Padahal ini perkara kita mau mendekati Allah, mengenali Dia, ma'rifatullah. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus upgrade akal kita. Gimana dia bisa berkata-kata kita yang akalnya belum nyambung. Kayak gini, kita kalau ngomong sama anak 6 bulan, 2 tahun, 8 tahun, 18 tahun beda. Ada topik-topik tertentu yang bisa dibahas hanya untuk anak di atas 18 tahun. Anak 8 tahun, ya dunianya kayak anak saya, semua Candy, Snoopy, kayak gitu-gitu. Jadi bahasa dia adalah bahasa kayak begitu. Tapi anak 6 bulan, diajak ngomong, belum bisa ya. Kita harus melakukan mirroring sama dia. Masih bla 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 gitu ya. Itu cara dia berbicara. Nah, bayangkan kita berhadapan dengan Zat yang maha kuasa.
bahasa apa yang pantesan mungkin ya kita tuh nggak ngerti, dia berbicara sebenarnya, memberi petunjuk, tapi nggak ngerti. Dan mungkin ya akal kita belum naik tuh, masih level 6 bulan gitu, atau 2 tahun. Jadi sophisticated yang diberikan. Nah, kadang makanya karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dibikinkan bubur gitu ya, kalau dia belum, kayak bayi itu belum kuat kan, kalau sebelum 6 bulan untuk makan nasi gitu, ya udah dikasih bubur dulu. Di awal-awal bahkan susu dulu, ASI semua. Allah siapkan itu. Jadi cara dia berkata-kata di level tertentu yang memang tidak kedengaran. Walaupun sebenarnya dalam sholat kita sudah bilang sami Allahu liman hamidah, mendengar. Di level tertentu harus terdengar bisikannya. Tapi di awal-awal ya lihat aja dulu fenomenanya deh. Lewat ciptaannya, lewat angin yang berhembus, lewat utusannya, mungkin ya lewat ustadz siapa, mungkin teman siapa, di situ. Itu cara Allah berkata-kata di antaranya. Karena kalau dia dalam Al-Quran dikatakan Musa, ibunya Musa itu Allah berkata-kata langsung, auhayna disebutkan dia langsung, hanyutkan bayimu ke dalam. Itu kan udah berarti menunjukkan ibu Musa itu udah level spiritual, salik level tinggi itu. Karena dia bisa mendengar kata-kata Allah Ta'ala. Berarti akalnya tinggi gitu. Jadi kemampuan kita memahami, mendengar, ya, karena tiap hari kita minta ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah, iya ditunjuki, dikasih instruksi, tapi kalau nggak ngerti bagaimana? There's no point gitu. Nah, jadi fokus kita taubat yang benar, istighfar banyak-banyak, sholat diperbaiki, jaga itu awal-awal waktu sholat, karena itu adalah waktu-waktu yang Allah cintai. This is the turning point. Coba perhatikan dalam kehidupan sahabat-sahabat, turning point itu di mana? Titik balik dalam kehidupan yang itu, wah di situ mulai taubat. Ada sebuah peribahasa Afrika yang menarik, katanya gini, he who is not beaten by the sun or the rain will eventually be beaten by the hunger. Jadi kalau kita leye ya, dia tidak mau berpeluh gitu, berkeringat, ya eventually dia akan kelaparan. Ini bicara dalam konteks masyarakat di Afrika yang mungkin di gurun gitu ya, dia yang tidak mau berrepot-repot menghadapi sinar matahari, hujan, untuk bercocok tanam, untuk cari makanan. Akhirnya dia akan dibuat repot oleh rasa kelaparan sendiri. Ini biasanya proverbs ya atau peribahasa itu dalam ya, karena dari orang turun-temurun gitu, orang tua yang ngerti kehidupan. Ini mirip kita kalau kita bisa terjemahkan bahwa kalau kita nggak mau sengsara di barzah nanti, jangankan akhirat ya, barzah aja dulu, alam antara. Nggak mau sepi, gelap, ya makam kuburannya, alam barzah. Ya sekarang harus mau menyingsingkan baju dengan baju. Susah payah di sini, mendingan di sini kita bayar aja semua. Nanti kalau tidur mah nanti di sana, istirahat nanti. Belum saatnya kita istirahat. Belum saatnya kita leleye gitu ya, tidur tuh sekadar perlu aja gitu, karena kalau nggak tidur pusing juga ya gitu ya. Makan juga ya sekadar perlu, nggak perlu berlebihan. Kelebihan makan juga melemahkan tubuh, jadinya nggak bisa produktif. Padahal amal soleh tertinggi itu kerja yang produktif. Nah, kita harus menemukan pekerjaan produktif masing-masing, pasti ada. Dan jangan samakan produktivitas dengan jumlah uang yang masuk. Tidak semua seperti itu. Ya, jadi harus dilihat, harus mohon sama Allah Ta'ala tiap hari ketika menjelang hari gitu, ya Allah tunjukkan hamba kepada pekerjaan-pekerjaan terbaikku, kegiatan-kegiatan terbaikku. Di titik itu Allah merespon itu. Nanti ya, hati akan membaca. Ya. Jadi masih dalam perjalanan ini, Ibnu Abbas dalam kisah para nabi menceritakan ketika Musa bertolak dari Mesir menuju Madian, ia tidak sempat memakan makanan apapun, kecuali sayur-mayuran dan daun-daunan. Coba, nggak ada daging, nggak ada nasi, sayur-mayur dan daun-daunan. Berhari-hari tanpa makan. Nah, ada juga ulama yang mengatakan, atau historian, ini nggak mungkin kan berhari-hari nggak minum.
Misalkan dia berbilang ini kira-kira lebih dari 1 bulan, padahal kalau tidak minum itu ya udah mati ya. Orang bisa makan tidak makan 1 bulan, tapi tidak minum. Jadi ada yang menduga bahwa Allah somehow menurunkan hujan di mana gitu ya untuk memberi minum Musa. Intinya sahabat-sahabat, ini perjalanan yang nggak mungkin gitu kalau kita secara rasio mengatakan, oh nggak mungkin jalan dari Mesir sampai ke Madian nggak bawa bekal. Bener nggak? Nggak mungkin dong aku nih kehilangan pekerjaan, terus anak-anakku gimana? Itu kondisi yang tidak ada bekal tuh. Terus kalau aku bercerai begini, terus mata pencaharian dari mana? Itu kondisi yang nggak mungkin seolah-olah ya. Terus kalau aku begini, coba banyaklah kita dalam kehidupan yang kalau kita selesai di sini bagaimana? Itu suka begitu. Kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke Madian gitu. Tapi jadi sampai. Di sini ada pesan penting sahabat-sahabat bahwa Allah itu berkuasa. Jangan lupa itu, jangan apa ya, nifak gitu. Jangan sepelekan kekuatan, kehandalan, kemampuan dia untuk menyampaikan kita kepada suatu titik yang kita anggap tidak mungkin. Bahaya tuh, hati-hati. Begitu kita sudah ada lintasan hati, suuzon gitu, kayaknya nggak mungkin lah begini. Beneran malah nggak mungkin, nggak jadi. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Dia sangat adabnya. Jadi nggak mau mendahului. Jadi nggak mungkin. Udah jadi nggak. Itu jadi doa. Jadi doa beneran. Ini tauhid kita dipertaruhkan terbetul di sini. Jadi pelajaran dari perjalanan Musa ke Midian dalam kondisi yang tidak tanpa bekal, dikatakan bahwa kedua sendalnya udah rusak. Sampai ya dia kurus sekali, katanya Ibnu Abbas berkata perutnya itu sudah menempel dengan punggungnya saking tipis, seolah-olah menempel dengan punggung, kosong. Sampai katanya si sayur mayur yang hijau itu tampak dalam perutnya, saking transparan. Ya itu berarti udah kelaparan yang sangat. Tapi nggak mati. Nanti minum air, gua kekar lagi bahkan. Nah, di hidup itu ada kayak gitu-gitunya tuh sahabat-sahabat. Ini pesan universal ya. There is turning point in life, di mana di titik balik itu kita kayak gempa bumi gitu, diguntil, wah, kehidupan kita 180 derajat. Nggak nyangka bakal begitu. Nggak nyangka. Tapi itu sebuah mekanisme yang Allah turunkan sebagai bagian dari nikmat Allah. Kalau tidak begitu, tidak akan ketemu Syuaib nih. Musa alaihissalam. Kalau tidak begitu, dia tidak akan ketemu gurunya, yang kemudian akan membimbing dia ke dalam suatu jalan yang lebih abadi, kebahagiaan yang lebih abadi. Dalam hidup juga kita akan menemui suatu kondisi di mana semua serba nyaris. Khas tuh ya, perjalanan suluk tuh nyaris. Nyaris mati, nyaris bangkrut, nyaris cerai, nyaris nggak punya tempat tinggal, nyaris. Tapi the keywords is exactly in that. Nyaris. Berarti apa? Nggak jadi sebenarnya. Nggak mati, nggak sampai begitu. Nyaris. So close. Musa mungkin dalam hal ini nyaris mati nih. Kondisi seperti ini. Wah, kalau kita puasa baru 16 jam di musim panas aja udah ya, atau 18 jam, kadang 19 jam di tempat tertentu udah pot-potan gitu. Ini Musa. Kita tuh masih cengeng ya, saya lah itu. Berat banget tuh kalau puasa di musim summer, musim panas, terutama hausnya. Padahal loh ya, itu nggak sampai berjalan di gurun, pakai sendal atau nyeker gitu. Semua ada, bisa berteduh gitu. Bicara tentang berteduh ini, saya jadi ingat nabi lain, yaitu Isa alaihissalam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sedang berjalan-jalan ya. Beliau ini kan tipikal nabi yang pokoknya dunia itu dipotong. Jadi misalkan gini, beliau punya suatu hari tidur beralaskan batu. Batu loh ya, bukan pillow, comfortable pillow and a spring bed. Batu yang namanya juga pejalan
yang batu yang ada, oke dijadikan sandaran. Terus dicemooh sama iblis. Katanya Nabi, itu lihat tidur pakai batu nyender begitu enak banget. Gitu. Jadi ada elemen yang kenikmatan untuk level Nabi ya, itu nggak boleh. Apa yang dilakukan? Batunya dilempar. Terus dasar iblis, tapi di situ fungsinya iblis begitu ya. Beliau itu punya benda, sisir, ya, sisir. Itu bendanya cuma sisir, mangkuk gelas kayu gitu, untuk dibawa di perjalanan. Kalau haus, dia menemukan sungai, diambil. Sampai kemudian dicemooh lagi sih sama iblis. Katanya Nabi masih punya barang-barang kayak begitu. Tuh lihat sisir, buat apa sisir katanya? Yang lain pakai tangan aja katanya. Begitu Nabi Isa bilang gitu, dia buang sisirnya. Iya benar juga, pakai tangan juga bisa. Terus punya gelas kayu, dicemooh lagi lah. Atau itu harta benda berlebihan. Orang minum tuh diciduk aja gitu, nggak usah pakai. Jadi itu tuh mewah, suatu kemewahan buat seorang Nabi Isa. Dibuang juga tuh. Ya, gitu. Tapi ibu-ibu setelah ini tidak perlu membuang sisir-sisir dan gelas-gelas dari dapurnya ya. That's not the message. Please, message ya kita mengukur diri lah. Itu kan ada level-level tertentu yang memang, jadi gini, ada warna-warna kehidupan tertentu yang Allah tentukan buat setiap orang, harus dibaca itu. Seorang Sulaiman yang mesti punya gelas banyak gitu ya untuk menjamu tamunya. Nah, untuk mengetahui, mengenal warna hidup kita seperti apa, itu mesti takwa. Akal dalam. Nah, kembali lagi ke akal dalam karena diajari sama Allah Ta'ala. Suatu hari salah seorang istri Rasulullah berprotes gitu ya, Rasulullah minta risiko dapur itu maksudnya tunjangan buat dapur tambahin dong gitu ya, ini ya kurang. Jadi kehidupannya tuh sangat super sederhana gitu ya, dikatakan kadang puasa, hari ini ada makan nggak ada, ya udah aku puasa aja gitu. Coba seorang, padahal sahabat-sahabatnya tuh yang konglomerat ya, dan di Baitul Mal tuh banyak uang gitu. Kalau cuman ambil makanan itu bisa. Tapi Rasulullah tidak begitu. Jadi ketika istrinya meminta tambahan tunjangan bulanan gitulah kira-kira, Rasulullah bilang begini. Itu keras ya, sampai ya ini warna kehidupan kita. Kalau engkau tidak menerima seperti ini, aku ceraikan. Gitu. Dan tentu sang istri, enggak lah katanya. Gitu. Jadi diterima. Jadi ada warna kehidupan yang Allah tetapkan. Kita balik ke kisah Musa. Nah, ketika sampai di Madian ini menarik sahabat-sahabat. Madian ini dari Midian, nama dari salah satu keturunan Ibrahim alaihissalam, dari istrinya Keturah. Ini istri kedua. Jadi setelah istri pertama meninggal, beliau menikah, punya 6 anak, kalau 6 atau 7, nanti kita cek ya. Midian itu kaumnya Nabi Syuaib. Jadi pernah ada masa, kalau di dalam buku Ibnu Katsir ini ada, ini kota yang pernah diazab. Katanya ini terjadi sebelum Musa datang. Apa yang terjadi di sana? Bahwa penduduknya itu curang, ya, korupsi, tidak jujur, gitu. Banyak yang tidak jujur. Sounds familiar? Nah, jadi banyak melanggar takaran dan timbangan, ya, kata-katanya seperti itu. Nah, dia itu, penduduk itu menyembah ada suatu pohon besar. Ini gambaran aja, belum tentu ini pohonnya kayak begini gitu, tapi memang pohonnya besar sekali, rimbun. Itu menjadi sebuah simbol prosperity, kesejahteraan, kemakmuran. Ini simbol banget ya. Kita mungkin tidak menyembah pohon seperti ini, al-aikah, tapi kita menyembah kemakmuran, menyembah gaji tinggi, menyembah titel yang keren gitu ya. Tanpa sadar terpeleset tuh ke situ. Itu mirip-mirip al-aikah tuh, kita menyembah seperti itu. Yang kalau kita kehilangan itu, rasanya dunia, waduh, jungkir balik dan kiamat. Karena itu ilahnya, itu sandarannya.
Jadi kalau dia nggak dapat kerja di situ, nggak dapat lagi ya kayak gitu-gitu, itu simbol-simbol kemakmuran, sesuatu yang dia anggap memberikan keabadian, memberikan kenyamanan dalam hidupnya. Gitu. Nah, Syuaib alaihissalam kalau dalam Alkitab itu namanya Jethro. Jethro itu masih keturunan Ibrahim alaihissalam kalau dalam kisah para nabinya Ibnu Katsir ya. Jadi dia itu grandson gitu ya. Jadi Ibrahim punya anak namanya Midian, makanya kotanya namanya Midian atau penduduknya disebut Madian. Midian punya anak namanya Isakar, Isakar melahirkan anak namanya Mikil, dan Mikil ini bapaknya Syuaib atau Jethro. Itu. Ini sekilas sejarahnya ya bahwa sebenarnya ini masih berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Foto yang di bawah ini foto yang berikutnya sudah menunjukkan sudah diazab. Kalau baca di Al-Qur'an mengerikan, jadi apa namanya, azab yang dikenakan pada penduduk kota ya Madian itu apa namanya 7 hari gitu ya, ada petir badai jedar, wah nauzubillah, mengerikan sekali. Dan ini udah jadi apapun kemakmuran yang ada ya, kita merasa wah sudah membangun ini itu ya hancur juga kalau misalkan Allah tidak ridhoi gitu. Nah, baik, kita masuk kepada episode Midian. Jadi Musa sudah datang ke Midian. Di dalam surat Al-Qasas ayat 23, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini ada pesan ya di sini ya, kenapa ada dalam Al-Quran. Jadi ketika Musa sampai di sumber air negeri Midian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang sedang memberi minum ternak. Ya, jadi ada semacam sumur atau sumber air, banyak orang sedang mengambil minum itu untuk ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang itu ada 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Jadi dia perempuan ini nggak bisa ngambil air karena terhalang laki-laki kan, yang lain tuh pada wah harot gitu. Dia nggak bisa. Musa tuh melihat segitu loh, sekilas. Kenapa demikian? Katanya, kami tidak bisa memberi minum ternak sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Dikatakan Jethro di sini atau Syuaib memang sudah lanjut usia di sini. Nah, di titik ini Musa menawarkan bantuannya. This is the act of kindness di sini. Setelah mengambilkan air buat 2 orang perempuan itu yang dia saat itu tidak tahu bahwa itu adalah putri-putrinya Syuaib alaihissalam. Setelah itu dia kembali ya di ayat berikutnya, Musa memberi minum kedua ternak itu, kemudian kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa seperti ini. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kalimat Arabnya itu bahwa untuk atas segala yang kau anzal ta'ilah, turunkan kepadaku, aku adalah fakir. Ada yang menerjemahkan ini sebagai ini adalah doa Musa meminta makanan, but it's not as simple as that. Ya, Musa ini adalah suatu doa yang lebih dalam dari itu. Perhatikan kalimatnya bahwa dia melihat walaupun sudah didera oleh kesulitan yang lama gitu ya, terlempar dari kehidupan yang sangat nyaman, dia masih melihat itu sebagai lima anzalta ilayya, apapun yang engkau turunkan pada. Jadi anzalta itu sesuatu yang dalam tuh kalimat itu. Nuzulul Quran, nuzulul itu anzal, suatu akar kata dengan kata ini. Jadi seorang Musa melihat bahwa ini adalah pekerjaan langit dan aku sangat membutuhkannya. Di titik itu, kemudian ayat berikutnya, datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Itu titik lain. Jadi seandainya Musa tidak memberikan pertolongan, mungkin ini tidak terjadi. The moral of the story adalah
untuk bisa Allah temukan dengan seorang Syuaib dalam kehidupan kita, seorang pemandu, kuncinya banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana akan lead us to there gitu ya. Dan kebaikan itu tidak perlu sesuatu hal yang bersifat harus memberi sesuatu hal yang material gitu ya. Senyum aja sebuah kebaikan, memaafkan adalah kebaikan, membersihkan sesuatu adalah kebaikan, sesuatu hal yang jika itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, sahabat-sahabat, tidak ada satu gerak, satu kegiatan apapun yang kecil di mata dia selama itu dilakukan ikhlas. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang besar nilainya di hadapan Allah Ta'ala kalau itu dilakukan dengan ria. Walaupun sepertinya wow keren ya, orang lain berdecak kagum, bertepuk tangan, dapat review, maybe you got the title of a person of the year, Times Magazine pun gitu ya, tapi kalau tidak dengan niatan untuk Allah Ta'ala, di hadapan dia, amalan itu seperti debu yang ditiup angin. Nauzubillah min dzalik. Mending yang mana? Dapat praising di hadapan manusia atau dari Allah? Jawabannya dua-duanya katanya gitu ya. Tapi Allah dulu gitu. Ini ada penggal dari rasanya film Ten Commandments ya. Ini film epic Musa ketemu Moses meet Jethro gitu, Syuaib. Nah ini jadi kita sudah sampai lewat itu, lewat sumur itu, Musa kemudian dipertemukan dengan Syuaib. Jadi bapaknya pernah nanya, kan putrinya datang ke bapaknya, ini Pak, wah ada orang baik bantu kita, mungkin dia bisa membantu. Gitu. Dikatakan oleh putrinya begini ketika bapaknya bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Jadi ada penggal di buku sejarahnya Ibnu Katsir, putrinya itu menjawab seperti ini, ia mampu mengangkat batu besar yang tidak dapat diangkat kecuali oleh 10 orang. Mungkin ini kejadian di dekat sumur itu untuk mengambil air. Jadi bayangkan Musa ini orang yang kuat banget ya. 10 orang nggak bisa ngangkat, Musa ngangkat batu itu. Jadi secara fisik bisa paham kita kenapa dia tahan tuh berjalan 400 km lebih ya, fisiknya kuat sekali. Ini pun sebenarnya sebuah message buat kita dalam perjalanan tuh kita mesti punya endurance gitu loh, stamina tinggi. Ya, kalau tanpa itu wah patah ya, gampang bosenan ya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit yang susah dapatnya. Jadi kalau untuk bersuluk terus punya endurance, harus punya will, strong will, endurance, ayo jalan. Nah, lanjut di surat Al-Qasas. Jadi dia dikatakan di Al-Quran, jadi wahai ayahku, kata si anak perempuannya Syuaib, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Qawiyul Amin. Tuh. Jadi kalau nanti menemukan mursyidnya itu harus punya karakteristik Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat dan mudah dipercaya, dapat dipercaya. Kuat itu kuat dalam berbagai hal ya. Di sini memang physically. Tapi kuat itu pokoknya kuat tekad saya ingin bertobat. Kuat tekad saya ingin bersih kembali pada Allah Ta'ala, itu kuat. Kalau sudah qawiyul amin dan dapat dipercaya, artinya dia tidak akan mengkhianati Tuhannya, dalam arti tauhidnya benar. Yang dia cari memang taubat, bukan cari nama besar, bukan cari kesaktian gitu ya. Aku pengen tarikatan biar apa? Biar bisa melayang lah, itu bukan, atau biar bisa mengubah jadi emas gitu ya. Kan ada tuh zikir biar dapat duit. Nah, itu berarti tidak dipercaya. Tidak bisa. Harus satu tujuannya, lillahi ta'ala. Tauhid harus benar, nanti dapat mursyid yang benar. Kalau tauhidnya melenceng ya biasanya dapat yang melenceng juga gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ayat 27. Dia berkata, sesungguhnya ini sudah Syuaib masuk. Aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua perempuanku ini.
Ini ayat Al-Quran ya, firman Allah Ta'ala, sahabat-sahabat. Perhatikan, bukan sekedar cerita dongeng zaman dulu. Karena buat apa dong Al-Quran ini menjadi panduan kalau cuma dongeng zaman dulu, terus apa implikasinya buat kehidupan kita saat ini? Jadi di setiap jengkalnya itu sebenarnya ada refleksi buat kita. Apa makna sumur? Apa makna dia Musa berteduh gitu ya? Apa makna dia merasa lapar? Apa makna seorang perempuan ya, dan lain sebagainya. Ini maka perlu pelan-pelan digali perlahan-lahan. Nah, ini ada yang penggal penting di ayat 27 ini ketika Syuaib mengatakan, engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Ini periode Musa jadi saliknya Syuaib. Di dalam bimbingan Syuaib. Itu periodenya adalah 8-10 tahun. Menarik untuk melihat nih angka 8-10 tahun. Di dalam khazanah Jawa itu dikenal sistem windu. 8 tahun itu satu windu. Kalau 10 tahun kan satu dekade disebutnya. Coba perhatikan ya, kalau sahabat-sahabat ngitung nih dari tahun lahir ya, coba dikotret-kotret lah setelah ini. Kalau tambah 8, ya misalkan saya lahir 1978, tambah 8, 1986. Dari 1986 tambah 8 lagi 1994. Nah, di rentang itu atau tambah 10 di dua skema bedakan. Itu ada penanda tuh di situ. Jadi periode pertama, windu kedua, windu ketiga, ada sesuatu yang Allah coding di situ, sesuatu yang baru turun di windu kedua. Turning point-nya nanti di windu ketiga, misalkan, atau windu keempat. Windu keempat tuh turning point, atau di usia 40, windu kelima, itu 40 tahun. Mendekati windu keempat, windu kelima tuh biasanya ada turning point. Gitu. Nah, nanti bekerja lagi secara lambat sampai 10 tahun. Ini untuk apa? Sebenarnya tadi kalau kita bicarakan konsep akal, itu untuk aktivasi akal dia, akal dalam. Seperti itu, ya. Kita lanjut dulu. Dikatakan ini ya, penggal 8-10 tahun ini sampai beritanya datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat To, Sin, Mim, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Terus ketika sampai kepada penggalan ayat menyebut kisah Musa dan Fir'aun adalah dengan benar untuk orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Musa alaihissalam menjual tenaganya selama 8 atau 10 tahun untuk menjaga kesucian kemaluannya dan makanan perutnya. Ini hadis yang patut direnungkan itu. Dalam periode itu yang disucikan adalah syahwatnya. 8-10 tahun. Yang dilakukan coba bayangkan, menggembala binatang-binatang. Ini Prince of Egypt loh. Prince of Egypt yang biasa main pedang ya dengan segala fasilitas. Kalau kita sekarang tuh biasa naik mobil sana sini disupirin gitu ya. Meeting sana sini biasa, tiba-tiba berubah kehidupannya menggembala embe. Ya mungkin mengembala anak tuh kalau ibu-ibu sekarang. Ya, tapi jangan sepelekan itu. Itu adalah proses untuk menjaga kesucian kemaluan dan makanan perutnya gitu. Tazkiyatun nafs buat kita. Nah, itu cara kita diantaranya untuk memandang episode-episode dalam kehidupan. Nah, barangkali sahabat-sahabat bisa berefleksi dengan kehidupannya masing-masing, atau mungkin ada yang bingung, ada yang mau di-share, silakan. This is our sharing session. Ya, silakan. Menarik ya kisah Musa. Silakan langsung di-unmute aja nih. Mbak, Ibu. Assalamualaikum Tetesa. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Ingin bertanya sedikit merefleksi perjalanannya Musa. Dia melakukan perpindahan ke berbagai negara ya.
dalam pencariannya sampai bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Itu adab yang dia bawa, yang dia cerminkan pada saat perpindahan itu bagaimana Teh? Bertemu dengan penduduk setempat, bertemu perjalanannya hingga sampai ke Nabi Syuaib itu kan dia melihat banyak pelajaran ya dari setiap tempat yang dia singgahi gitu. Nah, adab yang dia perlihatkan pada saat perjalanan itu bagaimana? Nuhun Teh. Ya, terima kasih Teh. Sesungguhnya saya juga sedang mencari buku yang menjelaskan tentang ini ya. Di Alkitab juga tidak banyak menerangkan, cuma ada satu keterangan di bukunya Ibnu Katsir bahwa perjalanan rute yang diambil Musa tuh nggak straight gitu, bukan rute yang paling dekat sebenarnya yang diambil, agak berkelok-kelok. Kenapa? Karena di sini juga ada masalah geopolitik ya. Pada saat itu ada musuh-musuh tertentu dari Mesir yang dia hindari, diantaranya itu. Nah, kalau masalah adab dari awal sampai akhir itu Musa itu banyak zikir, zikron kasiron. Dikit-dikit mau minta, dikit-dikit dialog terus sama Allah, curhat terus sama Allah. Dia nggak merasa kesepian tuh di situ tuh. Coba lihat dari mulai dia pergi tuh ya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, ya Allah, lindungi aku dari orang-orang yang zalim gitu ya. Sampai dia berteduh habis ngasih makan bantu si perempuan-perempuan itu kasih minum ternaknya, berdoa lagi. Jadi itu adab yang diperlihatkan oleh Musa. Saya juga pengen tahu nih Midian itu this point gimana ceritanya tuh? Karena jalur yang diambil itu tidak yang paling dekat, dan kenapa saya lihat ya dari peta ini ya, ngapain juga mesti jauh-jauh ke sini gitu ya, kenapa nggak ke utara gitu, di sana ada pantai, nggak akan ke ya lebih makmur lah mungkin daerah-daerah pelabuhan gitu, jauh banget ke Midian, tapi itu yang harus ditempuh, jarak yang harus ditempuh dan yang harus dibayar dan yang harus ditempa untuk menemukan seorang Syuaib. Karena yang jadi tujuan Syuaibnya di situ, gitu. Nah itu, jadi dalam hidup tuh setting the course itu penting, gitu. Tujuannya mau kemana? Karena Musa mencari Allah, Allah tunjukkan, aku akan pertemukan engkau dengan orang yang akan membimbingmu untuk mendekat kepadaku, begitu. Walaupun sepanjang itu. Kalau di kita sih mungkin walaupun lama gitu ya ketemunya ya, lama tuh, bertahun-tahun saya cari ini guru gitu. Ya, itu harga yang harus dibayar seperti halnya pengembaraan Musa berkelok-kelok gitu. Tapi kan begini, Allah itu tergantung niatan hambanya. Ingat cerita tentang seorang tukang mabuk, tukang zina, tukang minum, pokoknya you name it lah. Membunuh orang lagi. Dia itu sebenarnya gini, pada suatu saat ingin cari jalan taubat. Tapi setiap ulama yang ngerinya gini, setiap ulama yang dia anggap tidak memuaskan jawabannya, dia gorok lehernya. Serem juga ya. Jadi setiap ini dipenggal, wah nggak bener lu jawabnya gitu. Pokoknya aku bisa diampuni nggak? Wah kamu tinggal bisa diampuni, malah dibunuh dia. Ada kisah seperti itu. Dikatakan 99 sudah dijagal sama dia. Ini tangannya berdarah, kelakuannya berangasan, tapi hatinya cari Tuhan. Nah, itu yang kita nggak tahu ya orang tuh. Kemudian setelah orang terakhir, ulama terakhir yang dia bunuh, dia pergi ke suatu tempat untuk taubat, tetap di dalam hatinya untuk taubat. Di tengah jalan maut terlanjur menjemput dia. Ya, mati tergeletak di jalan. Mungkin heart attack atau apa nggak tahu ya. Dulu nggak ada corona. Nah, yang menarik kemudian setelah itu terjadi dispute ya, perdebatan nih malaikat. Yang satu, ini aku catat dia ke neraka, ahli neraka. Terus kata yang malaikat lain, enggak, aku diperintahkan untuk membawa dia ke surga. Ribut. Akhirnya segini udahlah. Kita hitung saja jarak antara
titik di mana badannya tergeletak dengan tempat maksiat yang dia pergi dari situ tempatnya. Apakah dia dekat ke tempat ya zaman dulu ya, tempat maksiat in his past, atau ke tempat yang akan kota yang dia tuju untuk bertobat. Artinya gini, kalau Allah izinkan raganya dekat ke tempat yang untuk bertobat, itu sebenarnya sudah suatu tanda bahwa taubatnya diterima gitu. Akhirnya kedua malaikat itu sepakat, ya udah kita hitung aja. Nah, the legend says, katanya sebenarnya si laki-laki itu meninggalnya tuh lebih dekat ke tempat maksiat dulu sebenarnya. Terus kuasa Allah, karena Allah melihat hatinya, si buminya dilipat, sahabat-sahabat, itu digerakkan. Jadi malaikat yang ngukur, dia lebih dekat ke tempat yang baru yang akan dia tuju dan dia diselamatkan. Coba gitu. So, jadi itu pesannya adalah jangan don't be despair dengan wah aku kok belum sampai. Udah kalau niat yang paling penting itu pantengin tuh niat tuh, jangan sampai luruh. Jangan sampai kursnya berubah. Kalau mau ngadep wajah Allah, hadap itu. Kalau masalah kesempatan, kalau masalah jarak itu Allah yang melipat. Yang penting sekarang misalkan gelisah nih, aku kan kayaknya belum ketemu guru nih, pengen, kan namanya ini kajian suluk ya, baru kajian. Nah, kalau mau bersuluk sejati memang harus dalam bimbingan seorang mursyid yang That's exactly the passing my mind, Teh Tessa. Kan Teh Tessa tahu ya, dari tahun 2005 saya mencari, Masya Allah, dan online ternyata bisanya kita udah 6 tahun ya ini ya. Iya. Masuk tahun ke-6, Masya Allah. Ya ini oleh Allah dilipat nih perjalanan saya mendekat ke sini. Sekarang sedang menunggu step selanjutnya gitu. Insya Allah. Ya seperti ini perjalanannya memang harus kadang berliku-liku gitu. Tapi di situ ada sesuatu yang akan menguatkan Musa pasti. Cuman belum dapat aja kita kitabnya. Mungkin ada suatu saat nanti ya. Pasti kan ma khalaqta hadza batila. Kenapa harus berkelok-kelok begitu gitu perjalanan? Kenapa nggak dibuka tahun gitu dulu, sejak dulu? Enggak begitu cara berpikirnya. Allah tuh punya skenario. Ini belajar dari kisah Musa ya. Kalau mau kenapa Syuaib nggak ditempatin aja tuh deket Egypt gitu ya, biar gampang Musa gitu. Kan sejarahnya panjang gitu. Jadi Allah itu mengukir, menyulam segala sesuatu. Kenapa di Midian ditempatkan sana, nanti nyambung sama Ibrahim alaihissalam. Nah, peta besar kehidupan itu sahabat-sahabat yang kalau kita nggak lihat, kita will losing vision, fokus dalam kehidupan. Kita terlalu egois, tenggelam dalam skenario kehidupan pribadi, padahal kehidupan kita itu saling beruntai dengan yang lainnya. Itu yang kadang kita nggak paham, bahwa gerak kita, keputusan kita mengambil sesuatu itu punya efek kepada kehidupan orang yang lain. Ya. Nah, efeknya seperti apa? Efeknya 100 tahun ke depan kan nggak mikirin kita mah. Bener nggak? Karena akalnya nggak menjangkau itu. Ini yang terjadi, Syuaib itu menunggu Musa, coba bayangkan, ratusan tahun. Berapa lama tuh menunggu Musa? Nah, dalam Al-Quran tuh banyak hal seperti itu, sahabat-sahabat. Contohnya ketika Nuh saja ya, misalnya yang jelas tuh. Beliau tuh Nabi yang usianya ratusan tahun. Ratusan tahun tuh untuk apa? Numbuhin pohon. Dari awal tuh dibilang, itu benih, tumbuh jadi pohon, pohonnya besar, ya. Udah pohonnya besar, tebangin satu-satu, dibikin jadi kapal. Kapal Nuh. Sekian ratus tahun kemudian ada banjir besar yang hanya selamat hanya orang-orang yang ada di kapal itu. So, it's a butterfly effect ya. Jadi kepakan sayap kupu-kupu di satu tempat bisa mendatangkan badai di tempat lain. Buat kita, gimana caranya? And that's all. Kita pikir kita hidup di sini nggak ada kaitannya sama yang di tempat lain, nggak mungkin, semua ada kaitannya gitu. Cuma kadang-kadang kan kita harus pelan-pelan bacanya. Apa makna perjalanan saya ke tempat tertentu gitu ya, 6 tahun yang lalu, ternyata kemudian baru bisa kebaca tuh 10 tahun kemudian gitu. Itu maksudnya saya pernah diperjalankan ke sana.
Sampai kemudian kita pelan-pelan membaca itu semua, keping-keping itu, maholak tahazal batil. Aduh, Allah hebat bener ya, bikin skenario saya sempat begini, sempat begitu gitu. So, Telin tidak ada yang sia-sia, penantian. Allah Maha tahu hati ya, kalau hati Maha tahu. Jadi ya belajar dari perjalanan Musa, tempuhlah itu gitu. Insya Allah ketemu Syuaibnya. Amin. Amin, amin, insya Allah. Amin. Hatur nuhun Teh Tessa. Mangga sama-sama. Iya, silakan yang lain. Masih ada waktu, boleh share, boleh pengalaman. Kita diperdalam gini ya, agar kisah-kisah ini kita gitu sering baca di Al-Quran gitu ya, supaya dia bisa jadi bunyi gitu dalam kehidupan sehari-hari. And that's one of the goal dari kajian suluk, supaya membumikan Al-Quran sama-sama ya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bahwa ini tidak sekedar kisah, tapi ada banyak layer. Ini baru sedikit ya seempet lah yang kita bisa buka. Tentu saja akan banyak di situ perlahan-lahan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ya, silakan. Ada yang mau share? Ayo bersedekah, sedekah. Silakan. Langsung di unmute aja, Mbak. Nggak ada nih, sepi. Halo? Anybody home? Gimana? Or you can give your feedback about topik hari ini. Ya, jadi ininya kita sudah sampai ke Midian ya. Nanti apa yang terjadi dalam waktu 8 sampai 10 tahun. Di sini nanti Musa harus balik lagi tuh ke Mesir menghadapi Firaun. Dan nanti rajanya udah ganti, yaitu Merneptah, Ramses kedua yang satu teman permainan tuh sama Musa. Itu yang dia hadapi face to face, yang lempar tongkat jadi ular gitu ya, yang kemudian ditenggelamkan. Tapi kemudian jasadnya diselamatkan. Dan baru ketemu tahun akhir-akhir ini kan, beberapa dekade yang lalu, bahwa Al-Quran benar jasadnya diselamatkan. Dulu tahun 1800-an itu belum, ini apa, Al-Quran ngomong apa, orang nggak ketemu jasadnya, ternyata ada, diselamatkan memang. Ya, gitu. Jadi ya ini kisah-kisah epik sih memang. Harus banyak belajar dari sebuah Musa, nabi-nabi yang lain itu hidupnya penuh dengan susah payah tuh. Lapar, kelaparan, ya itu tadi kisah-kisah yang nyaris gitu. Tapi kan kayak lagu itu loh, Utaliku Mahua, tahu lagunya? Aku kan suka nyanyi, jadi ada lagu apa sih yang dia bilang, apa artinya sebuah derita? Yang bila kau yakin itu pasti akan berlalu gitu. Jadi ya udahlah tahu, ini nggak akan, it won't last forever, for sure gitu. Tapi untuk memaknai sebuah kesempitan, sebuah derita, ya, sebuah fitnah sekalipun, ya, hati tuh rasanya diaduk-aduk gitu ya, makan hati gitu, pengennya marah. Nah, memaknai itu supaya mengubah itu jadi gold, sahabat-sahabat. Itu salah satu fungsi suluk, untuk mengubah itu menjadi sesuatu anak tangga yang bisa mendekatkan kita sama Allah Ta'ala. Jadi kita tidak melihat si aktor oknumnya ya yang mengantarkan itu, yang bikin kita kesal, yang bikin kita tertipu misalkan ya, bikin kita pokoknya hal-hal yang disadvantage buat kita, merugikan banget gitu. Tapi kalau kita cuma bertumpu di situ, ya udah, kita akan hanya tenggelam, hanya masalah muamalah, tidak melihat pesannya. What is the message gitu behind that? Nah, Teh Yandian sudah angkat tangan, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Apa tadi mau open kabar? mic. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. karena sudah dekat waktunya makan siang kan, anak-anak jadinya Oh rada-rada. iya. Kalau di sini lagi Rada-rada libur rusing. hari ini, 2 hari libur Iya, kan? Ya, betul, betul. Ascension. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. menarik mengenai pertemuan jalan yang ditempuh, berarti jalan yang terjal gitu ya sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Masya Allah, ini saya jadi teringat flashback waktu zaman masih lajang dan bekerja. Itu pernah ada satu episode dipertemukan dengan bos yang dalam tanda kutip nyebelin banget. Jadi tipe bos ini kalau kita mengambil keputusan gitu ya, suatu action pada pekerjaan dan berujung pada suatu kesalahan gitu, istilahnya jadi komplain atau gimana, karena saya kan kerja di hotel waktu itu. Yeah. Itu nanyanya itu mencecar banget gitu. Kenapa? Yeah. Terus kita jelasin satu, masih ada kenapa, pokoknya nggak ada ujungnya sampai kita tuh intinya minta maaf, baru dia mau case close gitu. Nah, saya itu kan waktu dulu itu egonya tinggi sekali Teh. Paling nggak mau minta maaf sama orang. Mungkin karena emang nggak ada kultur yang dibiasakan di keluarga untuk meminta maaf gitu. Jadi saya tuh punya prinsip waktu bekerja di bawah beliau itu, daripada harus minta maaf, jadi waktu itu saya lebih baik kerja perfeksionis gitu. Jadi setiap mau ngambil keputusan tuh mikirnya panjang gitu. Ini kalau begini biar nggak usah diminta maaf. Iya, biar nggak disalahin gitu. Minta maaf gitu. Iya. Niatnya sih nggak bener ya. Tapi at the end flashback gitu sekarang saya tuh ngerasa itu tuh rahmat yang besar dari Allah gitu, didatangkan bos yang seperti itu. Karena ya di usia 40-an ini sekarang kan memang baru menyadari bahwa mengambil keputusan dalam kehidupan itu betul-betul harus diperhitungkan secara matang gitu ya Teh ya. Apakah keputusan yang kita ambil akan melukai perasaan Allah atau gimana gitu kan? Yes. Jadi yang di awalnya memang pada saat dijalani itu kan waktu dulu itu rasanya berat gitu, mau bangun tidur mau kerja tuh aduh ketemu lagi sama dia gitu. Another jalan terjal lah istilahnya. Beliau itu adalah jalan terjalnya saya gitu. Tapi ternyata di balik itu alhamdulillah ternyata itu memang rahmat dari Allah, karena setelah itu kan terbentuk jadi yang membentuk karakter saya pada saat ini gitu. Jadi alhamdulillah aja bos yang menyebarkan itu dapat menjadi sekarang bunyi ya. Oh ini. Iya. Maksudnya alhamdulillah. Nah itu salah satunya, satu-satu ya. Satu-satu gitu makhluk ta'adzabat. Oh nggak sia-sia ya ternyata Allah pertemukan saya dengan orang ini, sempat dibikin kerja sini. So ya mengingat itu sahabat-sahabat saya urge ya supaya sahabat-sahabat bikin jurnal, beli buku tulis gitu ya. Di dalamnya ini jurnal buat pribadi. Jadi pembacaan kitab diri itu penting. Ya. Silahkan ambil waktu berefleksi, tuliskan di dalam jurnal itu dari mulai hal-hal yang kita ingat dari lahir. Kalau perlu butuh data, mesti nanya mama atau papa atau nenek, kakek atau siapapun ya, saudara yang bisa, tante yang bisa memberikan data-data kalau penggal-penggal itu. Misalkan tadi ya, kita coba mainkan dengan kaidah Al-Quran 8-10 tahun. Jadi misalkan 8 tahun awal dalam kehidupan kita, itu kan berarti lahir, TK, SD nih. Nah, apa aja yang terjadi di situ? Apa saja yang terjadi di situ? Apa penanda-penanda, hal-hal yang spesifik yang masih kita ingat pasti ya, pernah jatuh. Misalkan, saya pernah jatuh dari dulu tuh naik dokar kan ya, TK itu di Bandung Selatan,
anaknya ya suka loncat-loncat gitu, jatuh tikusruk kalau orang Sunda tuh ya, sampai 2 lutut saya berdarah. Itu kejadian sahabat-sahabat terjadi, saya usia berapa tuh, TK tuh 5 tahun, 4 atau 5 tahun, 40 tahun yang lalu ya. Sekarang ada efeknya tuh sama lutut saya. Mulai bunyi-bunyi, ngeri. Jadi saya udah nggak bisa lagi wall climbing atau apalah, sementara suami senangnya kayak begitu-begitu ya, naik gunung, mau ke Mont Blanc segala gitu ya. Udah saya nggak bisa. Yang susah tuh kan turunnya, dia lutut tuh kena banget gitu. Tapi situ saya tahu, oh iya, first of all, jadi saya punya alasan untuk nggak ikut ya. Kedua, saya memang kerjaannya nulis banyaknya gitu. Jadi sampai hal dijatuhkan di usia segitu gitu, itu efeknya sekian puluh tahun kemudian. Saya baru kebaca gitu. Jadi sahabat-sahabat saya encourage untuk bikin biografi pribadi masing-masing, tuliskan ya, buat kita sendiri sahabat-sahabat, untuk melihat, wah di penggal itu ternyata Allah, nanti kebaca polanya ya, dia penggal pertama 8 tahun kedua gitu ya, usia 8 sampai 16 tahun, apa yang terjadi di situ gitu ya, mungkin mulai fall in love, mulai senang sama seseorang, ternyata sekian tahun kemudian si orang itu jadi apa gitu. Itu udah mulai kebaca tuh, karena kita udah ordenya udah dekade lebih ya. Nah di situ nanti terbaca, pakai highlight, pakai stabilo gitu, hal-hal yang Allah mudahkan, baca ya. Jadi potensinya udah kelihatan dari zaman dulu. Ada hal-hal yang Allah cegah, itu di highlight pakai stabilo warna yang beda-beda, nanti dikumpulkan coding warna merah itu yang Allah pagar gitu, udahlah nggak usah lihat-lihat lagi ke sana, berarti gitu. Coding warna hijau misalkan, itu yang Allah mudahkan gitu. Dan fokusnya di situ gitu, kerjakan bidang-bidang ya, hal-hal yang memang Allah mudahkan. Dari dulu senangnya nulis ya, dari dulu sukanya knutselen gitu ya, apa handicraft atau apa gitu, maybe itulah pintunya gitu. So it will be nice gitu. Coba lakukan, maybe you can share apa manfaatnya untuk itu. Yang pasti itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk membaca diri. Bicara tentang membaca diri, sahabat-sahabat, pembacaan diri Musa itu menjadi salah satu faktor pendorong dia keluar dari Mesir. Karena sebelum dia punya ada kejadian ya yang tidak sengaja membunuh orang Mesir, itu memang sudah gelisah hatinya. Dia tahu I am not belong here katanya gitu. Dia tahu dia bukan orang Mesir. Dia tahu dia Bani Israel, dan dia mulai gelisah, kenapa kaum saya diperbudak gitu. Dia udah mulai merasa off. Nah, itu berarti sudah siap gitu. Nanti Allah bikinkan saja mekanismenya pakai 1001 cara. Yang susah itu membangun wadah. Kalau Merlin bilang kalau murid siap, gurunya datang. Gitu. Guru tuh datang, udah siap terus tuh. Cuma muridnya siap atau belum diajarin. Kalau kita siap, nah apapun, tiba-tiba bumi itu dilipat kok. Jadi jangan khawatir. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Kisah Musa kita sudah sampai ke episode di kota Midian. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah sampai minggu depan. Alhamdulillah. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.